yang beneran handphone dia. Halo, maaf ya koneksi kita sempat terputus. Ini kita coba untuk kembali live bareng sama Kak Tiwi. Kenalin sebelumnya, aku Inga yang bakal nemenin kalian live sama Kak Tiwi. Halo semuanya. Boleh dong, komen aja mau tanya apa sama Kak Tiwi. Tungguin ya, kita lagi mencoba menyambungkan dengan Kak Tiwinya. Kalian komen dong. Nanti kita tanyain loh sama Kak Tiwinya. Halo semuanya. Bahas tentang sinetronnya dong, yang jelas. Sinetron Belenggu Dua Hati. Halo. Aduh Kak Tiwi, maaf ya, koneksi kita terputus. Gak apa-apa. Di sini juga agak jelek sih karena hujan kali ya. Iya, bisa jadi Kak. Monyong. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya Kak. Jangan, ya, semoga Kak Tiwinya nggak bad mood ya. Enggak. Gimana? Lanjut. Kak Tiwi, kita ngobrol-ngobrol lagi nih seputar karakternya Wila di Belenggu Dua Hati. Apa sih Kak yang paling Kak Tiwi mengalami kesulitan dalam karakter Wila ini, ada nggak kira-kira? Kesulitannya sih sebenarnya mungkin awal-awal sih aku kan bagaimana untuk bisa menjadi ibu dari kejora dewasa maksudnya. Nah itu kan kalau untuk kejora ketika dia masih kecil sih oke, karena kan aku punya anak memang masih kecil kan gitu. Tapi ketika sudah dewasa itu aku kadang-kadang suka mikir gimana ya gitu, karena terpaut umur aku sama kejora pun juga cuma 7 tahun aslinya gitu. Aku mau cuma 7 tahun gitu. Dan di sini aku harus bisa menjadi sosok ibu yang sangat yang dewasa, yang memang ngemong, yang memang ya selayaknya ibu aja. Yaudah, jadi akhirnya aku coba untuk bangun chemistry sama Oci gitu. Terus memposisikan ketika memang di depan kamera aku adalah Wila. Itu yang agak-agak susah sebenarnya. Karena aslinya emang aku tuh nggak sedewasa itu juga sih. Maksudnya aku masih rada anak yang emang orang yang emang agak manja, ibu yang memang bukan ibu yang dewasa banget gitu. Jadi kesulitan aku sih itu. Terus ditambah lagi kan sekarang aku jadi nenda kan, nenek muda gitu. Harus ketika aku harus punya cucu, bagaimana rasa sayangku pada cucu, kayak gitu sih. Lebih ke itu aja. Tapi pada akhirnya setelah berjalannya waktu, akhirnya ya semua juga pada manggil ibu Wila gitu. Ibu banyak banget yang ini, aduh ibu tuh nggak, ibu tuh sosok ibu yang memang aku pengen banget punya ibu kayak gini gitu deh. Pada akhirnya ya udah, yang I'm so happy gitu ketika orang-orang menganggap memang oh ya aku adalah ibu Wila, bukan sebagai Tiwi gitu di sini. Nah, caranya Kak Tiwi sendiri bonding dengan pemain-pemain lain. Tadi kan Kak Tiwi juga bilang ya, bonding dengan yang jadi kejoranya itu agak sulit. Nah, cara Kak Tiwi untuk bonding dengan semua pemain dalam satu scene itu gimana, Kak? Itu ya yang membedakan kan di sini kayak semuanya serba instan gitu. Maksudnya aku orangnya memang agak kakokan, jadi nggak yang langsung bisa gampang akrab sama orang gitu, apalagi yang harus in touch gitu, harus menjadi sepasang kekasih, itu tuh agak susah. Tapi maksudnya di sini adalah respon dari mereka pun alhamdulillah sangat baik gitu. Jadi akhirnya kita kayak
kayak magnet, istilah kutub utara dan kutub selatan, bukan kutub selatan dengan kutub selatan, yang akhirnya kalau bisa dideketin tuh malah jadinya mental, enggak sih gitu. Jadi aku sama Mas Ted begitu sangat welcome orangnya gitu, dan maksudnya sudah seperti kakak gitu, di sini tuh udah Mas Ted tuh udah kayak kakak banget gitu. Dan kalau sama Oci pun juga anaknya memang karena gampang deket ya gitu, supel, jadi ya untuk mendapatkan chemistry sama dia pun juga alhamdulillah gampang. Dan kebetulan kan scene-nya Ibu Wila dengan Kejora tuh dulu selalu berdua gitu. Jadi kita selalu di lokasi, di set itu selalu bareng gitu, cerita-cerita bareng pas segala macam, itu yang bikin kita jadi dekat. Sama Kak Dewi Jadinya pun sebenarnya, sama Tias pun sebenarnya aku deket banget gitu. Karena kan di sini kan kita kamarnya pun juga depan-depanan gitu. Jadi kalau kadang-kadang kalau lagi selesai cepet, Kak sleep over you gitu di kamarku gitu. Jadi kita ngobrol berdua gitu. Cerita-cerita sampai malam. bareng-bareng ya. Gitu sih. Nah Kak, ini kan juga banyak yang nanya nih Antv Lovers. Ada nggak sih Kak pengalaman syuting dari scene Belenggu Dua Hati ini yang paling berkesan menurut Kak Tiwi itu? Scene apa gitu yang mungkin yang paling Kak Tiwi kena deh gitu, atau yang paling Kak Tiwi ingat gitu? Ada nggak Kak dari di antara Scene semua scene-scene ini? scene yang paling aku kena banget sih waktu mungkin yang pertama adalah ketika aku tuh Kejora hamil. Di situ Wila harus benar-benar marah, tapi Wila juga sayang banget sama Kejora gitu. Tapi campur aduk di situ. Jadi buat aku sih mainin emosinya tuh, mainin emosinya apa ya? Semuanya jadi satu. Ya aku pun mainnya sambil merinding gitu, karena aku bayangkan bahwa anak yang sangat aku sayang tiba-tiba dia hamil, ditekanan bahwa maksudnya gini, aku sengaja untuk memisahkan dia dengan suamiku, dengan bapaknya, tiba-tiba dia hamil, rasa kecewanya seorang ibu tapi sayang banget sama anak ini, tapi juga sedih karena dia takut bagaimana kalau bapaknya tahu, karena kan konfliknya itu lagi lumayan naik ya. Dan yang kedua, ketika pertama kali bertemu sama Mas Agung lagi, ketika kita udah lama banget nggak ketemu, di situ sih, karena nggak perlu apa ya, nggak perlu banyak sentuhan atau gimana, kita lihat-lihat adanya tapi udah kayak gitu. Itu karena apa ya, buat aku tuh agak susah ketika kita bisa menyampaikan sesuatu sama penonton tapi dengan tanpa kata-kata gitu. Itu kayak buat aku tuh kayak oke, gitu sih. Nih Kak, tadi juga ada yang tanya, Kak Tiwi tuh kalau di lokasi syuting paling dekat sama pemainnya siapa sih Kak gitu? Kalau misalkan lagi break syuting, ngobrolnya gitu paling dekat Sama aku apa? sama siapa aja ya, aku sama siapa aja deket gitu. Jadi ketika emang lagi pas di lokasi syuting, misalnya di basecamp, cuma misalnya pas aku basecamp ternyata ada Mami Yuri, ada Bunda Yani, aku ngobrol sama mereka. Sama siapapun aku deket. Jadi kalau yang bilang paling dekat sama siapa, sahabat paling Berarti dekatnya siapa, semuanya semuanya deket ya. semuanya menyenangkan. Di sini kan Kak Tiwi dapat karakter protagonis. Nextnya pengen nggak cobain karakter-karakter lainnya Kak? Yang paling Kak Tiwi sendiri pengen tuh sebenarnya karakter apa sih dapetnya? Kalau dapet sinetron lagi? Jujur kalau antagonis aku tuh paling nggak bisa marah ya sebenarnya. Paling nggak bisa marah, paling nggak bisa gitu tuh. Terus yang kayak judes gitu nggak bisa. Tapi kalaupun belajar ya mau juga sih. Cuma kebanyakan emang dari zaman dulu masih Afi, terus kemarin sempat FTV dan segala macamnya pun selalu protagonis sih, belum pernah antagonis. Terus kalau Kak Tiwi sendiri di luar syuting biasanya kalau lagi break tuh, kalau lagi hari libur, Kak Tiwi tuh ngapain Kak? Kegiatannya gitu. Aku di rumah, lebih senang di rumah karena mau keluar juga takut. Jadi paling kalau pengen jajan atau apa GoFood. Terus ya paling main sama GoFood. anak sih. Paling main sama anak, sama suami, nonton TV bareng gitu-gitu sih, nonton film bareng. Nih Kak Tiwi, ada juga pertanyaan. Kak Mana? Tiwi sebagai ibunya Kejora, sejujurnya lebih pilih Kejora Raka atau Kejora Adit nih Kak? Banyak banget yang dari kemarin DM aku nih kayak gini nanyanya. Kalau buat Coba nih aku, Kak. kalau buat aku sebagai Ibu Wila, aku memilih siapa saja yang membuat Kejora sangat bahagia. Itu udah jawaban paling adil.
Kak, tolong lagi nih Kak, ada pertanyaan. Apa? Kak, tolong lebih kejam dari Mama Alina dong, katanya gitu. Maksudnya gimana gimana? Jadi lebih kejam dari Mama Alina dong, gitu. Pertanyaan dari teman-teman. Statementnya. Statement yang mana? Ada pertanyaan, Jadi kita gimana? ganti deh. Nggak ada subjek predikat objek. Sebentar Kak. Gimana gimana? Tulis aja Kak. Apa? Bentar ya Kak, kita lewatin dulu pertanyaan dari yang tadi. Mungkin Kak Tiwi bisa sapa-sapa dulu teman-teman Antv, Antv Oke. Lovers-nya. Hai developer nih, ada yang tiba-tiba datang ketawa-ketawa. Bisa nggak Bu Wila lebih galak dari Bu Tias gitu? Oh iya, bisa nggak Bu Wila lebih galak Oh, dari Ibu Tias? kalau aslinya sih sebenarnya mungkin bisa, tapi karena di sini aku coba untuk memainkan karakter Wila dengan sangat coba untuk stabil ya. Maksudnya aku nggak mau selalu menahan diri untuk tidak way off gitu. Jadi aku selalu kadang-kadang kan skenario dari penulis tuh kadang-kadang Wila menjambak Ibu Tias. Tapi aku mikir lagi, apakah mungkin seorang Wila menjambak Ibu Tias dengan kondisi 27-28 tahun lamanya aku selalu berhadapan dengan itu. Jadi itu yang maksudnya ketika aku brainstorming sama Master gitu. Cuma aku mikir gitu, kalau orang udah terlalu lama di tempat seperti itu akan seperti apa? Biasa-biasa aja kan? Iya Mas. Iya. Jadi respon aku yang ya udahlah Matias mau apa lagi sih? Udah, that's it. Itu adalah Wila. Karena aku nggak mau jadi way off yang karena buat aku apa ya? Membalas itu bukan harus selalu dengan jadi mau kamu apa Marah. nggak gitu. Jadi dengan aku adalah wanita Jogja, wanita Jawa Tengah yang memang sarkas saja. Aku tetap tone bicaraku tetap low, tapi kata-kataku agak-agak sedikit kita nyelekit. Jadi Berarti menjaga emosi, tapi ketika si Ibu Wila ini ngomong, dia lebih lebih mainkan di kata-katanya itu ya, mungkin lebih ngena ke Ibu iya, Tiasnya sendiri. iya. Jadi lebih jauhnya jatuhnya lebih santai gitu. Ya kayak waktu itu pas yaudah aku mau pergi dari sini, aku juga nggak suka tinggal di rumah kamu Bila. Oh ya udah bagus kalau gitu, aku juga nggak suka mbak tinggal di sini. Jadi tapi dengan senyum kita dengan yang gimana orang juga gue kesel ya gitu, nggak mesti pakai itulah. Kadang-kadang itu ternyata yang satu yang aku baru ngeh ya, kadang-kadang kita nggak mesti menuruti apa yang di skenario bilang. Saya skenario bilang kamu lempar lempar air ke mukanya Tias, enggak gitu, nggak mesti nurutin karena kalau kita mikir ini kayaknya nggak Wila banget, ini kayaknya jauh dari karakter kita ya gitu, mendingan nggak usah gitu. Berarti Kak Tiwi jago nih menahan emosinya di karakter Wila sendiri ya Kak? Karena mungkin aku banyak nanya kali ya, karena aku udah ngeliat kok gini banget ya gitu kan, ya itu dia aku bilang makin hari tuh penulis tuh kadang kita nggak bisa terka maunya seperti apa, kadang-kadang suka ada adegan-adegan yang kita pikir gila ini ajaib banget sih sebenarnya gitu. Jadi ya udah, jadi kita brainstorming kayak gimana enaknya biar nggak way off tapi tetap di jalurnya gitu, jadi seperti ini. Nih, Kak Tiwi tuh setiap scene yang dikasih, apa selalu ada diskusi Kak dengan sutradaranya Belenggu Dua Hati? Kalau aku ngerasa kayak mulai jadi makin kesini makin aku bisa ya dari hasil brainstorming itu kan akhirnya aku mikir dan aku mengembangkan sendiri gitu. Ini kira-kira kalau kayak gini ini nggak perlu kali ya, boleh nggak kalau diganti ini. Kadang-kadang ya ada obrolan sama sutradara juga. Kadang-kadang kita sepakat dulu nih, misalnya lawan main aku siapa nih, misalnya aku, Ibu Yani sama Tio misalnya. Ini boleh nggak kalau kayak gini kayaknya soalnya nggak make sense gitu. Itu kadang suka terjadi kok gitu. Nah, Kak Tiwi, ini banyak juga yang tanya kalau Kak Tiwi si Ibu Wila ini lagi scene bareng sama Pak Agung, gimana Kak? Baper nggak sih memerankan karakter Wila dengan Pak Agung ini dengan jadi istri keduanya? Kalau untuk peran sih ya itu tadi dari awal sebenarnya tidak ada kesulitan. Mungkin awal-awal pas pertama kali ketemu mungkin sulit karena ya itu kan aku emang nggak bisa, karena nggak terbiasa ya gitu, nggak terbiasa gampang untuk in touch sama orang gitu yang tiba-tiba harus memerankan suami istri, which is aku belum pernah kenal sama Mas Ted sebelumnya. Kalau Mas Ted Rina ya kenal gitu, jadi dulu sempat ada event bareng, aku nyanyi di acara
di acara kawinannya yang WO-nya Terina, itu mungkin bisa kan sebelumnya udah ketemu. Cuma kalau Masnya kan belum ya gitu. Jadi Iya. di lokasi sih ngobrol apa segala macam, dan ya Masnya sangat welcome banget gitu, sangat baik gitu. Jadi buat aku juga ya menyamankan diri sendiri aja gitu, menyamankan diri masing-masing. Mas sorry ya nanti kalau ini boleh nggak? Oh nggak apa-apa Tiwi, santai aja gitu, senyamannya kamu aja. Jadi buat aku oh oke. Dan memang orangnya sangat menyenangkan. Jadi buat Agung dan Bu Wila nih kadang-kadang lucu, ada fansnya kita berdua tuh, dia suka ngambil adegan apa kalau dia di slow motion gitu. Jadi ya ada keuuan sendiri sih, ya lucu aja. Keuuan ya. Keuuan ya bener. Kak, ini nggak sih membangun chemistry dengan Pak Agung itu cukup susah nggak awal-awalnya Kak? Membangun Awalnya chemistry-nya. aku yang kagok ya gitu. Kalau Mas, Mm-mm. karena mungkin dia udah jam terbang, udah senior banget ya, udah dari zaman aku kecil aja aku udah nonton dia gitu. Jadi eh, buat Mas itu ke akunya juga Tiwi santai aja gitu. Mau seperti apa segala macam. Tapi ya pada akhirnya ya Agung dan Wila memang kita keuuan itu nggak harus dibangun dengan sentuhan yang banyak, nggak usah gitu. Jadi cuma kita dengan kadang-kadang Bu Wila sama Pak Agung pun juga ada sedikit sentilan kayak bercanda-bercandanya gitu, ada. Cuma ya kalau untuk membangun kebaperan dan segala macamnya sih mungkin karena kita udah apa ya, udah tahu harus seperti apa kali ya, kan udah terbiasa lah Agung Wila tuh seperti apa sih dia bangun chemistry-nya gitu. Jadi ketika sudah di lokasi ya paling kalau udah kesulitan Mas ini kalau aku nanti ini gini boleh nggak? Oh nggak apa-apa. Jadi Mas Tednya pun ketika aku bereaksi dia sangat responsif gitu sih. Nih, Kak Tiwi, sebagai Ibu Wila kan sering banget ya perannya itu adegannya itu Nangis. nangis. Iya. Susah nggak sih Kak? Misalnya Kalau moodnya Kak Tiwi sendiri misalnya lagi happy, mm, tiba-tiba ada Ibu Wila di sini nih harus nangis gitu. Susah nggak Kak? sebenarnya sih dibilang susah sih enggak ya, karena buat aku sih memerankan sesuatu, berkomunikasi itu kan seperti kita nyanyi gitu. Karena udah terbiasa, misalnya lagi bete aku harus nyanyi dengan lagu yang ceria, aku harus ceria gitu. Dengan ketika aku lagi happy, ketika aku harus nyanyi lagu sedih, aku harus bawa 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 ambience-nya jadi sedih gitu. Jadi buat aku yang penting apa yang memang kita kerjakan dari hati, itu kan keluarnya juga akan sangat berasa gitu. Dan ketika momennya, buat aku sih aku lebih membayangkan aja sih ketika aku punya punya suami misalnya gitu, udah suaminya sangat dicintai, tiba-tiba dia kerjaannya lagi ngedrop banget apa segala macam, aku harus membangkitkan dia seperti apa, itu udah kayak terbangun emosi sendiri gitu. Mungkin yang lebih agak susah tuh sutradara pengen aku nangis betulan, nggak pakai glycerin, nggak pakai insto Oke. gitu-gitu. Jadi coba ya Bila gitu, Eh, ketika kamu nangis aku yakin pasti semua akan nangis juga gitu. Karena memang dia lebih seneng kalau aku nangisnya asli, jangan pakai bantuan gitu. Kecuali kalau emang akunya udah kering banget, karena kan waktu sempet tuh berapa episode tuh nangis terus gitu. Nangis terus. Iya, itu pasti akan ada saatnya kering ya, tapi memang buat aku ternyata memang lebih enak ya natural aja keluar, karena lebih berasa aja sih. Dari hati ya Kak. Ya. Kak Tiwi, Ya, suka dukanya di sinetron Belenggu Dua Hati ini apakah boleh ceritalah ke teman-teman Antv Lovers? suka dukanya sih banyak ya gitu, karena buat aku tuh 2 bulan di sini udah ngerasain semuanya. Mungkin kalau dukanya karena aku harus lebih jauh dari keluarga, aku belum pernah bekerja yang pada akhirnya itu apa ya, bukan egois sih, tapi aku dikalahkan dengan pekerjaan. Itu ada ketika aku dulu belum nikah, tapi ketika sudah menikah aku sangat menomorsatukan keluarga gitu. Tadi sekarang kan anak udah mulai lagi mid exam, jadi tuh kadang-kadang suka berbagi gitu, apalagi pas sekarang lagi hamil kayak pengennya deket sama keluarga gitu. Itu sih yang lebih sudukanya adalah ya ketika aku dikalahkan dengan pekerjaan gitu, ketika keluarga aku dikalahkan dengan pekerjaan. Tapi sukanya pada akhirnya ya udah, alhamdulillah aku dikasih berkah, alhamdulillah aku dikasih rezeki, mudah-mudahan akunya juga sehat selalu gitu. Terus aku mendapatkan Amin. keluarga baru, pengalaman baru,
banyak sih yang harus disyukuri ketimbang kita harus nangis-nangis. Nah, kalau keluarga sendiri, suami, tentunya juga anaknya Kak Tiwi, gimana Kak dengan ritme strippingnya Kak Tiwi di sinetron Belenggu Dua Hati ini Kak? Biasanya Sempat protes nggak sih? sempat protes sih, yang protes lebih ke anak Mhm. ya gitu, lebih ke anak karena ya itu dia karena belum terbiasa kan. Bisa kalau aku nyanyi kan aku masih bisa untuk pilah-pilah, misalnya seminggu aku cuma mau ambil 3 ya gitu, aku bisa ngomong ke manajemen gitu, ya udah deh boleh gitu. Dan ketika anak lagi mid exam aku biasanya nggak ngambil job sama sekali gitu, lagi ujian apa segala macam. Ketika anak libur aku ngajakin dia untuk pergi kalau aku adanya di luar kota. Nah kalau di sini kan di sini terus, ya di sini terus, terus juga walaupun mereka hari Jumat, Sabtu, Minggu kesini pun aku nggak ada waktu buat mereka gitu, karena aku akan keseringan di set. Ntar mereka bingung, aku mau main kemana ya, gitu, aku pengen sama mama, gitu gitulah. Lebih ke sana ya, lebih ke sana sih yang bikin protes dari anak. Tapi pada akhirnya karena alhamdulillah dikasih hari Minggu aku dikasih libur, mereka nggak usah kesini, jadi akhirnya ya udah aku yang meluangkan waktu di sana. Kak Tiwi, sekarang Yes. kan kita kan lagi pandemi ya, COVID gitu. Mm-mm. Nah, Kak Tiwi sendiri menjaga kesehatannya gimana? Pastinya kan sekarang harus lebih ekstra ya, karena Kak Tiwi sendiri sekarang lagi hamil gitu. Nah, Kak Ya. Tiwi tuh menjaga kesehatannya seperti apa sih, Kak? Kalau di sini sih untung kita kayak di apa ya, kayak di karantina mandiri gitu, karena kita tinggal Mm-mm. di sini nggak kemana-mana. Waktu itu kan sempat nggak bisa pulang kan, nggak bisa pulang sampai berapa lama karena emang terus-terusan produksi tuh, syuting 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 yang kejar live dan segala macamnya gitu. Jadi ya paling kalau di sini kalau nggak ada alhamdulillah sih, maksudnya apa ya, mau itu lagi syuting pun kita lebih agak jaga jarak aja, lebih agak jaga jarak, minum vitamin juga, makan yang benar, kecuali sekarang ya nggak bisa makan. Kemarin sih kayak apa aja digebres makan, ayo macam minum vitamin, istirahat yang cukup sih yang penting gitu. Ketika emang waktunya disiplin waktu aja, ketika waktunya makan makan, ketika waktunya istirahat istirahat, ada waktu luang ya udah. Aku sih sekarang lebih sering di kamar ya gitu, lebih sering di kamar, eh, nonton TV, relaksasi gitu segala macam gitu sih. Kak Emang Tiwi, ya. heeh, Kak Tiwi, Nah, sebelum kita closing, dari tadi juga aku bacain komen-komennya Antv Lovers tuh kangen nih lihat Kak Tiwi nyanyi. Boleh nggak Kak? Sebelum kita closing, Kak Tiwi nyanyi sedikit. nyanyi Buat yang apa kangen nih tuh, nyanyi Kak, apa ya, aku juga dengar suara Kak Tiwi gitu. Terserah Kak Tiwi nyanyi lagu itu juga boleh. lagu itu. Lagu Terserah apa Kak, ya, banyak yang kangen apa loh sih denger yang suaranya Kak Tiwi. coba nyanyi lagu apa yang lagi anti velover Coba tuh ada request, My ditanya sama Kak Poet. Tiwi maunya Aku pengen dinyanyiin tahu lagu lagu apa. apa, ada live nya aja tuh. Katanya lagu Dua Hati jangan terlalu lama dong tayangnya, keburu bobo. Ayo Anda. Jam 10 masih belum terlalu larut Iya kok. Masih nih, bisa ditonton ya. gini aja, kalau udah pada mau bobo nggak apa-apa, nyalain aja, tapi di setting jadi jam 12 tuh langsung mati. Jadi kalau kamu mau tidur nggak apa-apa, ya nggak sih? Dikasih Mau lagu saran apa ya, ya ini sama nggak ada. Kak Tiwi. Oh, Aku Tak Mencintaimu. Ini ada lagu single aku baru, Hmm, judulnya Aku Tak Mencintaimu. Jadi kalau misalnya emang oke. pada penasaran, boleh lihat di YouTube, udah ada video klipnya juga. Terus bisa di Joox, Spotify, segala macam ada. Bapak-bapak, tolong suaranya, saya mau nyanyi. Oke. Maafkanlah aku, maafkan diriku yang tak bisa menerima cintamu. Maafkanlah aku, maafkan diriku yang membuat kecewa di hatimu. Oh, lupakanlah saja diriku, lupakanlah saja cintamu. Dah. Aduh, kangen deh dengerin Kak Tiwi nyanyi ya. Tuh, Anda Developers udah dinyanyiin sama Kak Tiwi singlenya langsung loh.
Terima kasih. Tapi dia dong kakak katanya. Kak Tiwi, pertanyaan terakhir sebelum Hai. kita closing Kenapa? ya. Kenapa? Pertanyaan terakhir. Oke. Pesan-pesan untuk Antv lovers dan penonton setia untuk sinetron Belenggu Dua Hati. Apa nih, Kak? Tetap setia, pantengin terus Belenggu Dua Hati. Kalau iklan jangan dipindahin. Karena pengaruh ke rating. Terus kalau misalnya emang udah pada mau ngantuk, udah pada mau tidur, udah segala macam, udah di setting aja sleep mode ya, sleep mode-nya. Jadi jam 12 tuh mati. Jadi nggak apa-apa. Kalau kalian mau tinggal tidur pun nanti TV-nya langsung mati sendiri gitu. Nonton terus ya, makin lama makin seru. Yang pemainnya juga kadang-kadang terkaget-kaget ketika membaca lagi skenario. Oh, jadi kayak gini gitu. Ya, ada yang lebih seru lagi di episode 2 episode selanjutnya, ada kejutan dari Ibu Wila. Berarti ada kejutan ya di 2 episode lagi ya, Kak? Hah? Di 2 episode lagi ya? Mungkin 3 atau 4 episode lagi. Tuh, para teman-teman Antv lovers, udah dikasih kisi-kisi ya ternyata sama Ibu Wila di 2-3 episode berikutnya. Ya udah kalau gitu Kak Tiwi, kita pamit dulu ya. Ya, makasih Inge. Terima kasih sudah live bareng Antv Official. Ya, Nanti kita live lagi ya Kak Tiwi di kesempatan berikutnya. Yes. Sehat-sehat terus ya Kak Tiwi. Ya, Antv di sana juga sehat-sehat terus. Mudah-mudahan nggak ada kejadian sampai harus tutup ini ya, tutup kantor atau apa. Karena pandemi ini. Corona Amin. Serem tahu. Oke. Oke deh kalau gitu, makasih Kak Tiwi. Bye. Sampai ketemu lagi. Minum vitamin, jangan lupa gosok-gosok badan pakai minyak kayu putih. Katanya biar anget. Yaudah, dadah. Bye. Halo teman-teman, tadi kita udah live bareng sama Kak Tiwi. Seru ya, Kak Tiwi untuk kita ajak ngobrol, ketawa, dan kalian juga dinyanyiin kan sama Kak Tiwi. Kalau gitu, terima kasih sudah mengikuti live kita di Antv Official. Dengan aku Inge, sampai ketemu lagi nanti ya di live berikutnya di Antv Official. Jangan lupa tetap nonton sinetron Belenggu Dua Hati setiap hari jam 10 malam ya. Jangan sampai lewat. Besok malam kita juga bakal menayangkan Mahabharata. Besok siang kita akan menayangkan Mahabharata itu jam 13.30. Jangan lupa penggemarnya Mahabharata, besok kita tayang lagi 13.30 ya. Bye semuanya, sampai jumpa.